ada sebuah komentar sama saya juga bilang, itu mah bukan melestarikan, itu mah ternak. Lalu gimana? Apa bedanya peternak dan pelestari gitu ya kan? Karena kita lepas di alam juga kalau hanya cuman sembarangan lepas. Tentunya saya juga pernah ngelepas asal sembarangan teman-teman. Nah, itu juga akan jadi percuma juga. Belum tentu juga dia hidup. Salam satu hobi. Oke teman-teman, kali ini masih di Coblos dan kita ada di salah satu apiari juga yang udah terkenal juga nih, selalu viral nih. Di daerah mana ini? Di Bekasi Om. Bekasi ya? Iya. Kenalin dulu, ini adalah Ajat Baduy teman-teman. Oh ya, kita ada di apiarinya Ajat Baduy. Tapi bukan di channelnya Ajat Baduy. Bukan, tapi di channel Kicau Plus. Mantap. Ya, apiarinya Ajat Baduy, daerah Bekasi ya, tepatnya. Jadi bukan di Baduy. Bukan, di Bekasi. Bekasi. Awal-awal sih saya pikir di Baduy nih. Bukan Om, orang Bekasi. Bekasi ya. Nah, kita akan nanya-nanya mengenai apiarinya dari awal sampai sekarang nih. Ternyata Om Ajat ini sudah berhasil juga menangkarkan Murai batu ya, murai di batu. apiarinya. Nah, langsung aja kita kenalan ya sama Om Ajat yang sudah ada di sebelah saya. Oke, nih kita langsung kenalan. Nah, Om, apa kabar Om? Alhamdulillah Om. Awalnya Om membangun apiari ini apa sih Om? Dari kapan sih? Oh, ini tuh saya bikin apiari ini udah dari 1 tahun yang lalu ya. Udah sekitar 1 tahun yang lalu saya bikin apiari ini. Iya, tepan karena ya banyak rintangannya gitu, masalahnya ya, sehingga ya baru sekarang bisa menghasilkan gitu anakan dari kandang ini. Tapi mau motivasinya apa sih? Motivasi awalnya? Untuk motivasi awalnya sih yang pertama sih kita ya realistis saja ya kan, untuk tambahan gitu ya kan, kayak di ya masa pandemi kayak gini ya kan, kita nyari tambahan buat pemasukan. Udah gitu saya juga ya jualan kroto gitu kan, itu juga kalau ada sisa-sisa kan bisa dimanfaatkan untuk pakanan burung. Nah, ketimbang saya itu miara cuman 1 ekor aja. Jadi kalau ada sisa-sisa kerotok kita manfaatkan untuk makanan burung di dalam apiari juga gitu. Nah, ini ukurannya berapa kali berapa nih kalau saya boleh? Ini ukurannya 7 kali 9. 7 kali 9. Iya, jadi 60 meter persegi. 7 panjang, 9 panjang, lebarnya 7. 7. Tingginya? Tingginya kalau ke sana tuh 4, kurang lebihnya ke sininya 3,5. 3,5 meter gitu. Apa sih yang diterapkan konsep apiari yang ada di Om ini? Ya kalau saya ini konsepnya murai batu Om. Murai batu. Iya, murai batu. Jadi saya masukin burung-burung ke apiari ini yang sejalur gitu. Sejalur, sealur gitu, seiringan gitu dengan murai-murai gitu teman-teman. Karena kalau saya masukin burung yang nggak sejalur itu kayaknya berbenturan gitu. Kita kan ya selain hobi juga ya buat untuk pemasukan juga gitu. Jadi biar sejalan. Kayak misalkan kalau saya beli burung-burung yang nggak sejalur itu ya kayaknya kurang masuk, kurang pas gitu. Nah, untuk murai sendiri di sini udah berapa pasang? Awalnya jantannya itu 1 dan betinanya itu 7 ekor Om. Itu udah pada nelor semua Om. Udah pada nelor semua betinanya 7 ekor udah nelor semua, dan yang tersisa hanya tinggal 1 pasang doang. Kenapa? Itu kita dulu ada ya musibah, itu juga buat pengalaman gitu ya, jadi belajar. Itu dimakanin tikus gitu, sama ada yang jatuh karena banjir, kena lumpur. Dia tuh kalau kena lumpur kan lepek, jadi disiram juga dia lepek, jadi dingin gitu ya, mati gitu. Tapi lebih banyak matinya karena tikus. Tikus matinya karena tikus. Manjat-manjat itu ke kandang atau gimana? Dia itu dari bawah
dari bawah. Makanya ini kenapa saya plester, karena tikus kita udah tambal satu, dia nongol lagi di sebelah. Udah kita tambal lagi satu, nongol lagi di sebelah. Akhirnya ya kita memutuskan untuk di plester aja semuanya, lebih aman gitu ya. Walaupun konsepnya tadinya semi alamnya agak hilang, tapi kita bertujuan ya untuk melindungi burungnya gitu. Kayak gitu. Jadi itu salah satu permasalahan yang bisa diselesaikan untuk tikus di plester akhirnya. Iya, di plester kita kasih jaring, kita jaringin, kita plester gitu. Tambahin sama batu-batu palingnya biar dia lebih kuat lagi. Tapi sekarang udah aman ya. Alhamdulillah sekarang ini udah aman. Cuman burungnya belum nambah. Cuman burungnya belum nambah, teman-teman. Sebenarnya aturan ya udah banyak gitu Om ya. Biar kayak hutan-hutan ya. Iya. Kita sebenarnya aturan sih udah banyak gitu ya. Makanya kalau ada teman-teman yang nanya, masukin ini dong, masukin itu dong. Ya paling saya jawab bilangnya udah pernah ada gitu. Cuman ya mati sama tikus gitu. Jadi channelnya Om Ajat Baduy ini subscribernya banyak banget, cuma diumpetin. Sedikit teman-teman. Udah silver banget. Udah berapa puluh burung yang dimasukin ke sini sebenarnya? Wah, saya lupa, kurang lebih ada 50 pasang mah ya. 50 pasang kurang Berapa lebih. jenis? Ya kayak kenari, terus siri-siri, terus mantenan, burung ciblek semi gitu ya kan. Terus juga pokoknya banyak deh teman-teman, kurang lebih kalau saya hitung ada 50 pasang gitu. 50 jenis burung juga ya? Iya, 50 jenis burung. Ya itu ada yang awalnya kita kan kabur. Oh iya, kabur yang Ya, itu ya. itu kabur awalnya, terus yang kedua ya tikus gitu. Jadi kita bener-bener jatuh bangun banget nih bikin apiari. Tapi mati juga ya, mati karena tikus sama kabur itu atau gimana? Matinya karena tikus. Mati karena tikus, dan ada juga sih beberapa tapi nggak banyak dia mati karena nyebur gitu. Nyebur. Iya, nyebur di sini nih Om nih. Ini belakang kita nih. Ini dalam. Kalau burung yang belum tahu kan nyebur gitu. Makanya saya bilang sama teman-teman semua kalau bikin kolam yang tinggi itu ditutup aja gitu. Ditutup jadi biar nggak nyebur. Karena kalau burung bahan apalagi ngelihat ikan itu nyemplung teman-teman. Oke. Nah, sampai sekarang udah banyak berapa yang keluar nih biayanya? Kalau ini keluar biaya untuk ini sama semua burung ya, Iya. itu kurang lebih 80. Lumayan ya? 80 kurang lebih. Om sendiri juga tahu pastilah. Kan dia juga punya apiari. Enggak Om, ini maksud saya inilah sebagai pembelajaran buat teman-teman juga Iya. yang sekarang ini kan aviari ini lagi populer ya. Iya bener lagi populer. Banyak orang sudah mulai bikin kandang aviari. Wah banyak banget Om. Banyak banget. Nah, maksud saya pengalaman Om selama bikin apiari ini ya kan, yang cocok burung apa aja yang harusnya masuk ke kandang gitu kan, yang misalkan menurut Om wah itu jangan atau gimana, nggak usah lah, mendingan biasa aja ngerasain karena nggak bakalan bisa bertahan atau gimana kan di aviari ini. Boleh Om ceritain sedikit Om? Nah kalau saya kan gini Om, makanya setiap apa yang gagalnya saya, yang saya nggak bisa, saya selalu share aja. Jadi tanpa gimana ya, saya gagal di sini saya share, saya gagal di sini saya share, saya nggak mau nutup-nutupin. Maksudnya kegagalan saya semoga ada orang lain bisa belajar gitu dari saya buat jaga-jaga. Kalau teman-teman mau bikin apiari seperti saya ini, kayak contohnya saya kan buat nyari tambahan juga. Nyari tambahan, pemasukan juga. Gak muluk-muluk lah ya? Iya nggak muluk-muluk, kita realistis aja dah saya juga. Karena biaya untuk apiari ternyata Nah lebih betul, besar. karena betul biaya apiari itu besar, jangkriknya itu wah lumayan teman-teman.
Jadi kalau kita nyari tambahan untuk iya makanya itu. Nah jadi teman-teman kalau kita mau bertujuan nyari tambahan itu kita masukin burung yang jelas-jelas aja. Jadi walaupun agak sedikit lebih mahal tapi lebih jelas prospek gitu. Jadi kenapa di sini saya nggak masukin kayak, mohon maaf ya, bukannya saya nggak suka, tapi karena biaya pakannya itu banyak kayak jala kebo. Nah itu kan biaya pakannya banyak, terus harga anakannya juga nggak sesuai om. Karena burung jala kebo kita masukin sepasang, belum tentu dia 2-3 bulan produksi om. Harus setahun 2 tahun ya kan baru bisa produksi gitu. Karena kalau ya gimana ya, ya kalau teman-teman kelebihan banyak materi sih ya hobi ya nggak apa-apa gitu. Makanya Baduy itu beli yang jelas. Kayak waktu itu Baduy bilang ya saya yang kagak jelas ini nanti mau saya tuker burung yang lebih jelas prospeknya gitu, lumayan untuk tambahan ya. Walaupun saya juga kalau udah mungkin banyak berkali-kali produksi ya adalah mungkin sebagian juga saya lepas juga di alam sepasang gitu. Kita nunggu banyak dulu nih, kita kembangin dulu. Boleh. Ya kan kita kembangin dulu biar banyak dulu. Kenapa harus ada yang keluar, ada yang kita rilis ya karena buat perputarannya itu gitu. Secara kan kita sendiri-diri. Gak yang modalin ya? Iya, siapa yang modalin teman-teman? Kita juga, saya sebenarnya juga niat pengen sama ikut ngelestariin burung. Cuman ya gitu. Gak usah muluk-muluk dulu. Ada yang buat masuk, buat dia makan lagi. Mungkin nanti kalau udah banyak juga kita lepas juga. Jadi pada prinsipnya teman-teman kalau mau bikin apiari harus tahu dulu nih apa tujuan bikin apiari itu ya. Iya. Dan masukin burung kalau mau nyari pendapatan tadi saya bilang masukin burung yang lebih pasti prospeknya. Yang bisa berkembang biak di kandang begini ya. Iya, maksudnya harga jual anakannya juga masih lumayan gitu teman-teman. Karena kalau kita masih pinjala kebo kita udah ngembanin 1 tahun. Nggak ada. Sekalinya nganak ya seperti itu teman-teman. Nah untuk di apiari ini, di apiarinya Majid nih sekarang burung apa aja sih yang ada? Ya ini tuh yang tersisa ya, yang masih ada sebagian gitu ya. Ya anis 1 pasang, ya kacer, murai, ciblek, cipo, cungko, cuca ijo dan burung-burung kecil lainnya. Ada kapas tembak juga 1 pasang di sini. Cuca jenggot ada, cuman lagi saya buat ini masteran gitu. Nah untuk menghindari, ini kan waktu itu ini banjir ya? Banjir. Nah untuk menghindari musibah namanya ya, banjir sih. Nah di waktu musim banjir kemarin kan banyak teman-teman juga yang tergenang juga. Nah itu apa sih kiat-kiatnya supaya apiari ini aman lah, nggak burungnya juga aman sebenarnya, burungnya yang penting burungnya aman waktu masuk air ya. Nah, apa sih om yang om lakukan dulu? Nah kalau kita bikin apiari tempat banjir, nah yang utama ya teman-teman lebih banyakin tangkringan sih. Tangkringan. Iya, tangkringan di atas dan pohon tentunya ya kan. Nah yang kedua kita mikirin kandangnya dah. Iya, kandangnya kalau teman-teman bikin di kandang di tempat banjir itu lebih baik ya seperti saya ini. Jadi pakai tembok teman-teman. Mungkin nggak usah semua full, tapi setengah aja untuk ngejaga ininya dasarnya gitu teman-teman. Karena kalau kawat itu berkali-kali kehujanan, berkali-kali kebanjiran, kena tanah itu akan cepet rapuh, keropok gitu. Iya, jadi makanya kenapa saya alasannya ini teman-teman, tempat saya ini banjir terus teman-teman. Nah makanya saya bikinnya pakai tembok karena udah saya antisipasi, udah berpikir lagi teman-teman. Jadi itu ya, mudah-mudahan ya kalau main tampak bikin apiari ya jangan sembarangan bikin juga ya. Iya, harus tahu dulu kita bikin di tempat banjir apa enggak. Kalau kita bikinnya di tempat banjir, kalau kita pakai kawat semua dasarnya itu salah karena sampah, air, terus nanti ada kanyut akan nubruk jaring itu cepat hancur. Gitu. Nah, untuk biaya sendiri sebenarnya untuk biaya makan burung ini sebenarnya dari om sendiri berapa sih burung buat burung ini? Untuk semua ini 1 bulannya ya 1 bulannya ini kurang lebih 700.000.
Termasuk 700.000. dari jangkrik dan kalau crowdfunding itu gratis ya. Ya, jangkrik, ulat, terus buahan gitu. Pokoknya untuk kandang ini semualah 700 gitu teman-teman. Tapi burung di sini udah nggak makan pur ya? Nggak makan pur. Paling kita ada pur itu untuk media ini doang paling apa? Media Ulat gitu kan. Karena kan ulat kan juga perlu makanan juga dia. Jadi lebih